selamat pagi semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Izinkan ibu yang memimpin doa di depan ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ibu memperkenalkan diri ibu. Apakah ada yang sudah tahu dengan nama ibu? Oke, perkenalkan, nama ibu Cecilia Tiara Zalianti dengan nomor NIM 202101134042. Oke, gimana sih kabar kalian hari ini? Apakah hari ini kalian ceria? Apakah kalian hari ini siap mengikuti pembelajaran? Oke, baik. Terima kasih. Di sini ibu akan membawakan pembelajaran tentang bahasa Indonesia, tentang lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Nah, nanti di sini ibu akan membawakan tentang rumah adat dari suku Biak. Apakah di sini anak-anak ada yang tinggal di daerah Biak? Nah, di daerah Biak itu merupakan daerah yang pegunungan atau pesisir nih. Oke, sepintar semuanya. Nah, daerah Biak merupakan daerah yang terkenal dengan pesisirnya yang sangat luas. Makanya itu, daerah Biak merupakan suatu daerah yang mayoritasnya mempunyai pekerjaan yaitu nelayan, karena mereka mempunyai banyak sekali daerah pesisir yang begitu luas. Mereka memanfaatkan alam untuk dijadikan sumber bahan utama untuk mencari nafkah. Nah, dengan nelayan ini mereka tidak semuanya mereka jual bahan makanannya bahan hasil mereka dapat dari laut. Sebagian juga ada yang mereka konsumsi sendiri, ada juga yang mereka jual ataupun mereka berbagi. Nah, di sini ibu tidak membahas tentang pekerjaannya mereka, tetapi ibu akan membahas tentang rumah adat suku Biak. Nah, terlepas dari mereka punya daerah pesisir, suku Biak itu mereka mempunyai rumah adat yang panggung. Nah, namanya rumah adat Rumsam. Ya, rumah adat ini bentuknya seperti kapal terbalik. Nah, atasnya itu seperti atap terbalik, kapal terbalik. Jadi dia punya atap ini seperti kapal yang terbalik. Kalau kapal itu kan biasa dia punya dia punya bawah itu kan yang kecil, tapi kalau dia punya rumah adat ini dia punya atas yang kecil, baru dia punya bawah yang bagian bibir kapal itu yang dibalikkan untuk menjadi atap. Nah, kalau kalian tahu, rumah adat ini tuh mereka mempunyai, walaupun satu rumah adat, tapi mereka mempunyai adat yang berbeda-beda loh. Jadi mereka juga mempunyai penamaan yang berbeda. Jadi ada dua, ada yang namanya Rumsom dan ada yang namanya Rumsam. Nah, yang Rumsom ini diperuntukkan untuk anak laki-laki dan orang tua yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki keluarga, pokoknya anak laki-laki yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, dan untuk para orang tua. Nah, kalau yang rumah adat Rumsam ini diperuntukkan untuk anak laki-laki yang sama sekali belum menikah. Nah, ini untuk anak laki-laki yang belum menikah dan sudah dewasa. Nah, rumah adat ini tuh kalau kalian tahu alasan rumah adat ini dipisah antara laki-laki yang sudah berkeluarga sama laki-laki yang belum berkeluarga itu, di mana rumah adat Rumsam ini kan yang untuk laki-laki yang belum berkeluarga, di mana kita harus sebagai laki-laki kita diharuskan untuk hidup mandiri, di mana nanti kita akan menjadi bagian dari kepala rumah tangga tersebut. Makanya kenapa rumah adat ini dipisahkan menjadi dua, antara yang sudah menikah dan yang belum menikah. Itu dimaksudkan untuk kita bisa hidup mandiri, karena nantinya kita bakal menjadi bagian yang paling penting di dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Makanya kita dipisahkan agar kita bisa merasakan bagaimana hidup mandiri, bagaimana cara menafkahi keluarga, bagaimana kita mengurus diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi sebagaimana bisa kita semandiri kita untuk tinggal di rumah itu dan tidak melibatkan orang tua ataupun saudara lainnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, rumah adat Rumsam ini bentuknya seperti kapal terbalik dan badannya itu berbentuk persegi. Kenapa bisa atapnya berbentuk kapal terbalik? Ya, karena
menghargai mayoritas yang ada di suku Biak tersebut. Mereka mayoritasnya ialah sebagai pelaut dan atau nelayan. Jadi nelayan itu kan mereka punya kendaraan utama itu kapal. Jadi kenapa dibuat atapnya seperti kapal terbalik? Karena mayoritas di daerah Biak Numfor sana mereka mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Nah, selain itu apa kalian tahu rumah adat tersebut terbuat dari apa saja nih komponennya? Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan apa saja sih komponen yang ada dalam rumah adat Rumsam itu. Oke, baik. Di sini pertama tuh kita mulai dari lantainya. Rumah adat Rumsam lantainya itu dilapisi dengan bagian kulit kayu yang sudah kering dan yang sudah diproses melalui prosesnya dan dijadikan sebagai lantainya. Sedangkan dindingnya terbuat dari bambu air yang dicacah dan dijadikan dinding seperti kayak begini. Bambu air yang nantinya dicacah dan dibuat sedemikian rupa untuk menjadi dinding rumah adat tersebut. Tetapi selain bambu tersebut, kulit batang pohon sagu biasanya juga dijadikan untuk tempat untuk dindingnya, bagian dinding rumah adat juga. Dan dia punya atap itu terbuat dari daun sagu yang sudah kering lalu disusun menjadi atap rumah adat Rumsam tersebut. Nah, rumah adat Rumsam ini juga dia mempunyai jendela yang posisinya ada di depan dan di belakang rumah. Jadi selayaknya rumah adat ini juga mempunyai pintu dan jendelanya ini cuma ada di bagian tertentu, ya ada di bagian depan dan belakang rumah saja, tidak ada di kanan kiri, tetapi hanya ada di depan dan di belakang rumah. Nah, rumah adat ini juga mempunyai fungsi untuk melakukan upacara adat mencukur rambut anak yang disebut dengan Workapanik. Tradisi Workapanik ini diperuntukkan untuk anak laki-laki berumur 6-8 tahun yang diadakan dan diritualkan di rumah adat Rumsam ini. Jadi rumah adat ini selain menjadi tempat tinggal, dia juga menjadi sebagai rumah untuk upacara adat. Nah, upacara adat ini dimana upacara adat yang diperuntukkan hanya untuk anak laki-laki yang berumur 6-8 tahun. Adat itu yang disebut Workapanik ini merupakan tradisi mencukur rambut anak laki-laki yang berusia 6-8 tahun seperti mereka melakukan kegiatan potong rambut tersebut di dalam rumah adat tersebut. Jadi semua aktivitas dan upacara dari adat tersebut berada di dalam rumah tersebut, rumah adat Rumsam. Jadi selain melakukan kegiatan upacara adat di dalam rumah adat Rumsam itu, rumah adat tersebut dipergunakan untuk mengajar dan mendidik kaum laki-laki Biak Numfor yang sedang beranjak dewasa. Hal ini dilakukan untuk membuat para laki-laki itu mempunyai bekal di masa depan nanti untuk mempunyai hidup yang mandiri dan tidak bergantungan kepada orang lain ataupun keluarga atau orang tua lain atau orang tua sendiri. Jadi di dalam rumah adat itu mereka benar-benar dipakai untuk mengajar, mendidik dan melatih para kaum laki-laki yang beranjak dewasa untuk memulai hidup ke depannya, untuk mengajar mereka, melatih mereka hidup mandiri dan bisa melakukan kegiatan selayaknya laki-laki tanpa ada bantuan dari siapapun itu. Nah, kenapa di dalam rumah adat ini mereka cuma bisa dilakukan untuk anak laki-laki, yang masuk hanya untuk anak laki-laki. Nah, kegiatan ini tuh mereka melatih agar pada masa-masa ini mereka udah bisa dan mereka dianggap mampu berdiri dan berpikir melalui pendapat mereka masing-masing, melalui mereka punya pola pikir
Jadi rumah adat ini tuh tidak diperuntukkan untuk anak perempuan. Jadi tidak, anak perempuan tidak boleh masuk di dalam rumah adat tersebut. Nah, rumah adat ini hanya boleh dimasukin untuk anak laki-laki yang menuju dewasa ataupun mereka yang sudah berkeluarga. Nah, rumah adat ini dia mempunyai 2 tingkatan. Karena rumah adat ini tuh dia panggung. Jadi dia mempunyai 2 tingkatan, di mana dimaksudkan lantai pertama digunakan untuk biasa memahat kayu, membuat perahu ataupun melatih untuk kegiatan perang. Jadi seperti itu yang lantai pertama. Biasa lantai pertama itu banyak aktivitas para lelaki yang mereka gunakan untuk membuat barang-barang yang mereka pahat. Jadi mereka memahat kayu, mereka melakukan semua aktivitas pekerjaan di lantai pertama. Nah, sedangkan lantai kedua yang langsung berhubungan dengan tangga, di dalam lantai kedua ini mereka gunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti untuk tidur, untuk memasak ataupun melakukan aktivitas atau upacara lainnya layaknya rumah biasa di lantai kedua. Nah, lantai pertama ini biasa mereka untuk selain memahat itu, mereka untuk berlatih membawa perahu. Mereka melakukan uji percobaan tentang perahu yang mereka bikin sebelum mereka bawa untuk melaut. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan atau dari kalian ada yang belum memahami tentang materi yang Ibu bawakan hari ini? Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit materi dari pembelajaran hari ini. Jadi rangkuman materi dari pembelajaran hari ini adalah rumah adat Rumsam yang memiliki 2 lantai yang memiliki diameter antara 6 sampai 8 meter. Nah, rumah adat ini berbentuk persegi dengan atap berbentuk perahu yang terbalik. Dengan itu, rumah adat ini mempunyai 2 lantai, di mana lantai pertamanya digunakan untuk memahat, membuat perahu dan melatih peperangan dan melakukan aktivitas lainnya seperti bela diri ataupun kegiatan lainnya. Nah, yang lantai kedua digunakan untuk aktivitas biasa seperti tidur ataupun kegiatan normal lainnya yang ada di rumah. Rumah adat Rumsam ini dindingnya terbuat dari bambu air ataupun batang sagu yang telah dibikin sedemikian rupa. Nah, lantainya terbuat dari kulit kayu, sedangkan atapnya terbuat dari daun pohon sagu yang telah kering dan disusun menjadi atap rumah adat Rumsam. Rumah adat Rumsam ini mempunyai 2 nama, yaitu rumah adat Rumsom yang diperuntukkan untuk laki-laki yang sudah menikah atau yang sudah mempunyai keluarga, dan rumah adat Rumsam mereka diperuntukkan untuk anak laki-laki yang belum menikah atau anak laki-laki yang beranjak dewasa. Nah, setelah itu rumah adat ini digunakan untuk melakukan upacara potong rambut yang dilakukan untuk anak usia 6-8 tahun. Nah, rumah adat tersebut bernama War Kapanamik. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk upacara pemotongan rambut anak laki-laki. Selain melakukan upacara adat, rumah adat ini juga digunakan untuk melatih dan mengajar dan mendidik kaum laki-laki pemuda biak untuk melatih untuk mempunyai peran sebagai kepala rumah tangga nantinya untuk kehidupan di masa depan nanti. Jadi seperti itu ringkasan materi pada pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Oke, Ibu rasa sudah cukup ya. Di sini Ibu akan memberikan kalian lembar kerja. Tetapi lembar kerja ini kalian kerjakan di rumah masing-masing, dan kita akan ketemu di pertemuan berikutnya untuk membahas tentang lembar kerja yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, ini lembar kerja kalian. Nah, di sini ada 5 soal dan ada foto
Nah, foto ini merupakan foto rumah adat yang Rumsam yang telah kita pelajari tadi. Oke, kita telah berada di penghujung materi. Sekian dan terima kasih. Kalian telah memahami materi dari Ibu. Sebelum kita kembali aktivitas kita seperti biasa, izinkan Ibu memimpin doa menurut ajaran Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang semuanya.